Nah, teman-teman, lagi-lagi ada satu kejadian di mana seorang Habib memeras seorang penjual buah yang ada di daerah Bogor. Kita simak, teman-teman. Kali ini saya membagikan pengalaman saya ini teman-teman. Ada apa ya, gerombolan orang pakai pakaian Islami dan bawa mobil meminta meminta buah-buahan barang yang kita jual dan apa ya, beberapa uang. Nah ini orangnya yang pakai peci putih ini teman-teman, dan yang di depan itu pakai peci putih dan pakai baju hitam-hitam, celana hitam. Nah ini teman saya lagi diomongin ini. Ngomongnya itu nggak berhenti-berhenti teman-teman, seakan-akan itu dia membuat pikiran kita tergoyah atau nggak konsentrasi teman-teman. Nah, ini teman saya lagi ini orang ini dia bilang kenal sama bosnya teman-teman, dan dia mau minta sesuatu, buah-buahan, dan minta sejumlah uang. Berdalihnya itu buat ziarah teman-teman, ziarahnya itu ke Empang teman-teman. Ini kita pasti di Bogor teman, dia katanya mau berziarah di Empang. Nah ini teman saya digiring ke mobil untuk diketemukan sama yang dimaksud orang kedua, orang ini Habibnya atau kayaknya mungkin ya. Nah itu dikenalin dia, terus teman saya cium tangan nama Habib itu, tadi bilangnya si Habib. Ini waktu kejadian saya shift pagi kerjanya, jadi siangnya saya istirahat teman-teman ya. Ini hampir jam 4, kita biasanya, kalau saya biasanya bangunnya jam 4, kalau saya masih istirahat. Jadi ini yang jagain berdua, biasanya berempat, cuma karena shift-shiftan ini sekarang yang jagain berdua teman-teman, shift siangnya. Nah ini yang satunya lagi nih, oknum yang satu ini masuk lagi teman-teman, tapi buat nyelonong aja ngambil jeruk teman-teman, tanpa izin teman-teman ya. Ini udah apa ya, udah perbuatan yang tidak bagus dan tidak sopan teman-teman. Dia mengupas jeruk, nah, terus membuang sampah sembarangan. Ini baju hitam yang di depan ya, membuang sampah sembarangan. Nah terus yang baju biru ini masih saja mengelabui saya. Akhirnya saya dibangunin teman saya karena dia minta uang, jadi teman saya nggak berani ngambil uang, terus bangunin saya pun bangun, tapi kita ngobrolnya di dalam itu teman-teman. Dia nyelonong aja masuk ke dalam. Akhirnya saya tantangin itu, saya suruh suruh telepon bosnya, katanya udah nelpon teman-teman. Tapi saya nggak percaya begitu saja teman-teman. Akhirnya saya telepon bosnya, video call. Saya pengen tahu bosnya itu kenal apa enggak, soalnya baju biru itu tadi bilangnya kenal bosnya udah lama. Ini di dalam ini masih ngobrol, dan saya juga masih nggak percaya kalau ini emang kenal. Akhirnya saya teleponin bosnya karena dia minta barang barang dagangan dan minta sejumlah uang teman-teman. Nah ini yang satu masuk lagi teman-teman, ini beda orang teman-teman. Yang tadi yang baju hitam celana hitam di dalam mobil, ya sekarang yang keluar putih, apa ya, pakainya putih, badge-nya putih, bersarung. Nah ini dia kedoknya juga minta air, mau didoakan supaya biar barokah teman-teman. Ya, terus teman saya dibawain air ke Habibnya untuk dibaca-bacain lah. Nah ini yang baju biru ini posisi lagi video call sama bosnya dengan HP saya teman. Ternyata saya dengar dari kejauhan, ternyata dia baru kenalan, minta izin bos, apa ya bahasanya itu, semoga dagangannya lancar, kayak gitulah. Pokoknya itu kayak seakan-akan perkenalan, bukannya apa ya, bukannya temu kangen atau saling sapa gitu karena katanya udah kenal, tapi kok malah seakan-akan itu minta izin, mau itulah terdidoain gitu. Nah karena saya bangun tidur belum pakai celana, cuma pakai handuk, saya di dalam nggak berani nyamperin, tapi saya juga pikirannya was-was, HP saya tetapnya di bawah teman-teman. Ya namanya orang kampung yang merantau di jauh, orang nggak kenal tiba-tiba minta kayak gitu. Bos juga di jauh, katanya kenal lama bos. Saya pikirannya ya kayak gitu teman-teman, bukan masalah gimana tapi ya emang naluri pemikirannya kayak gitu, takut ditipu teman-teman. Soalnya saya pernah melihat berita kedoknya hampir sama kayak gitu teman-teman, pakaiannya agamis tapi ya kelakuannya itu ya penipu niatnya teman-teman. Nah itu posisi di dalam itu ada Habib yang masih pegang HP saya dan video call sama bos kita. Dia merayu bos saya teman-teman, katanya mau didoakan supaya dagangannya laris, usahanya laris, terus dia minta sesuatu. Dia masih usaha teman-teman, masih ngobrol sama bos saya, nggak tahu bos saya itu ngomongnya kayak gimana ya, soalnya saya juga di dalam masih ngelihat doang sih dari kejauhan. Yang di dekat itu teman saya,
itu tak suruh mendekati itu yang lagi ngobrol, soalnya takutnya saya tapi saya dibawa, takutnya tak suruh mendekati. Nah itu tadi teman saya juga sempat memasukkan buah mangga, teman-teman, disuruh sama Habibnya minta mangga yang itu tadi, terus ditaruh di meja depan. Akhirnya dibawa sama anak buahnya yang satunya lagi, teman-teman, masuk ke dalam mobil. Udah bawa mangga 8 bijian kira-kira, tapi itu yang bagus, teman-teman, ya mintanya yang bagus. Akhirnya teman saya nganut kasih yang bagus, karena dia juga mungkin kurang paham yang nganut aja. Nah ini keadaan HP saya udah dikasih sama teman saya, dikasihkan saya. Akhirnya saya telepon bosnya, soalnya udah dimatiin teleponnya. Akhirnya saya telepon lagi, saya tanyain, bos saya kenal nggak sama orang ini ya. Ini keadaan waktu saya ke dalam telepon bosnya, ini orang ini minta uang, karena di laci udah saya ambil uangnya, jadi dia bingung, teman saya nggak jadi ngasih uang, tanya dulu sama saya. Nah, akhirnya dia masuk juga kan, nyelonong ke dalam. Nah bos saya bilang dia nggak kenal, terus dia nggak apa ya, nggak bolehin lah ngasih barang-barang ataupun uang, apalagi uang, teman-teman, nggak boleh, teman-teman. Mungkin bos saya lebih berpengalaman, mungkin ada apa ya, mungkin punya pengalaman kayak gitu, atau pernah ada temen yang cerita kayak gitu, mungkin kejadian kayak gitu. Tapi orang ini masih kokoh minta duit, teman-teman. Ya, terus teman saya giring ke depan untuk meminta buahnya lagi, teman-teman, karena nggak boleh bos saya. Nah ini kedua orang ini ngikutin dari belakang, seakan-akan berbisik nih keduanya. Yang baju putih ini masuk dari belakang, dekat belakang situ. Nah, yang baju biru ini masih beradu argumen dengan saya dan untuk dengan bibirnya itu sama teman saya. Soalnya bos saya merasa nggak kenal. Nah kan kurang ajar, nggak habis-habis gitu kasus kayak gini. Jadi gini, orang bakal gampang banget, mudah menipu seseorang, memperdaya seseorang, ya dengan atribusi Habib itu. Kenapa? Ya karena gelar Habib itu sudah sangat diyakini, sudah sangat dipercaya oleh masyarakat Indonesia, mobil khusus kepada kalangan Nahdiyin itu adalah gelar orang yang memiliki ketersambungan darah kepada baginda Nabi, atau kita kenal dengan zuriat Nabi atau cucu Nabi. Nah itu problemnya. Padahal hari ini kita paham, kita tercerahkan oleh tesis Kiai Iman. Oh ternyata atribusi Habib, gelar Habib hanya sebatas atribusi sosial. Orang yang memiliki ketersambungan darah kepada Nabi itu bukan disebut Habib, tapi Said dan Syarif. Gitu loh. Makanya sampai kapanpun sebelum mereka mengakui bahwa Habib adalah atribusi biasa, bukan zuriat Rasul, ini Habib-Habib nih, Habib-Habib dan Ba'alwi mengakui, harus di depan publik, kalau perlu bikin konferensi pers, mengakui bahwa memang Habib itu bukan zuriat Rasul. Nanti itu gelar Habib itu nggak akan mudah digunakan untuk hal-hal yang sifatnya menipu. Seperti itu maksudnya. Sampai kemudian mereka mengakui dan pemerintah membuat regulasi, ya nggak akan berhenti. Nggak akan berhenti. Dan ketika kita tampilkan video-video seperti itu, agar kita berpikir bahwa memang rentan sekali gelar Habib itu digunakan untuk hal-hal yang konotasinya justru merusak nama baginda Nabi. Nah ini yang kita sayangkan, karena sudah terlanjur sangat dipercaya dan diyakini. Hari ini kita harus bilang ke masyarakat Indonesia, wabil khusus kaum Nahdiyin itu, bahwa hey, Habib itu udah bukan zuriat Rasul, bukan. Habib itu hanya atribusi sosial bagi orang-orang ya keturunan Yaman. Hanya sebatas itu loh. Itu yang harus kita baris bawahi. Zuriat Rasul itu adalah Said dan Syarif. Titik itu. Dah, mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar, kita bisa beristifadah, teman-teman. Lagi-lagi terus kita share yang seperti ini, ya agar masyarakat itu paham. Karena memang sekarang zamannya ya media sosial.
Kita nggak bisa pungkiri. Terus kawal ulama Nusantara, jaga persatuan, NKRI harga mati.